Sam tidak menyangka kalau kacamata itu begitu penting. Richard berkata kalau Decepticon sampai menemukan Allspark terlebih dahulu, maka bumi akan dijadikan sebagai mesin baru dan membangun pasukan sehingga para manusia akan punah. Kemudian Optimus Prime berkata bahwa kunci keselamatan bumi ada di tangan Sam. Michaela pun bertanya kepada Sam di mana kacamata itu berada. Suatu tempat di Atlantik, sebuah pesawat yang membawa Kapten Lennox serta anggotanya. Di sana mereka meneliti sisa bagian tubuh robot kalajengking yang berhasil dikalahkan di Hathar. Sementara itu Maggie dan Glenn berada di sebuah ruang isolasi. Glenn panik saat petugas datang padahal cuma diam saja. Sedangkan Maggie berusaha menjelaskan keadaannya mengapa dia pergi ke Glenn untuk memecahkan sinyal tadi. Ayah dan ibu Sam sedang berada di ruang tamu sambil menonton berita mengenai jatuhnya benda luar angkasa. Terlihat Sam bersama Transformer sedang menuju rumahnya. Sam menyuruh Michaela menunggu dan mengawasi para Autobot. Di sini Sam terkejut karena dipergoki oleh ayahnya. Dia berusaha menjelaskan kalau dia akan membereskan semua kekacauan sebagai hukuman karena terlambat pulang ke rumah. Semua robot yang tidak sabar datang ke halaman Sam dan menghancurkan air mancur yang berada di sana. Dia tambah panik saat Mojo mengencingi Ironhead. Kemudian Sam masuk ke kamar untuk mencari kacamata kakeknya. Namun Sam nampaknya lupa menaruh kacamata tersebut. Optimus Prime membantu Michaela masuk ke kamar melalui jendela agar dia bisa membantu Sam mencarinya. Sam terlihat panik saat melihat keluar jendela karena para Autobot berubah menjadi mobil dan justru parkir di halaman rumah Sam. Sedangkan ayah ibu Sam masih nyaman menonton berita mengenai meteor yang jatuh. Optimus Prime tidak sabar karena Sam terlalu lama. Sam pun menjelaskan kalau dia membutuhkan sedikit waktu. Optimus Prime pun menyuruh para Autobot untuk mundur. Namun mereka justru membuat kegaduhan hingga rumah Sam berguncang dan seluruh listrik mati. Merasa khawatir, ayah dan ibu Sam mencari Sam ke kamarnya dan mereka memaksa masuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ayah Sam memeriksa ke kamar, para robot berusaha bersembunyi sehingga menimbulkan getaran yang diduga adalah gempa. Ayah dan ibu Sam masih tidak percaya dan bersikeras kalau Sam tadi berbicara dengan orang lain. Akhirnya di sini Michaela keluar dari persembunyiannya dan memperkenalkan diri. Orang tua Sam terlihat senang karena mengira Sam sudah mempunyai pacar. Saat Sam menemukan kacamatanya, tiba-tiba banyak mobil berdatangan ke rumah Sam. Ternyata itu adalah petugas pemerintah dari Sektor 7. Mereka semua mengamankan Sam, Michaela, ayah, ibu, dan Mojo anjingnya Sam. Di mobil, petugas itu bertanya mengenai laporan Sam mengenai Bumblebee yang berubah menjadi robot. Tapi di sini Sam justru mengelak dan berbohong. Di sini sang petugas juga membahas mengenai latar belakang ayah Michaela yang dipenjara karena mencuri mobil. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil mereka dibegal oleh Optimus Prime dan Autobot hingga membuat para petugas tidak berkutik. Sam dan Michaela bertanya apa itu Sektor 7, tapi petugas tidak menjawabnya. Semua petugas tadi tidak dapat melawan karena mereka di bawah ancaman Autobot. Bahkan di sini Michaela menyuruh pimpinan mereka untuk melepaskan bajunya. Ternyata petugas pemerintah tadi sudah merekam suara yang terjadi. Ketika itu juga bantuan mereka datang. Para Autobot pun bersembunyi termasuk Sam dan Michaela. Di sini Optimus Prime menawarkan agar Sam dan Michaela naik ke tubuhnya yang masih berbentuk robot. Optimus kemudian berlari dari kejaran helikopter dan bersembunyi di bawah jembatan. Sam sempat meraih tangan Michaela yang hampir terjatuh, namun akhirnya mereka jatuh dan ditolong oleh Bumblebee. Sayangnya di sini Bumblebee berhasil dilumpuhkan. Sam dan Michaela yang terkepung akhirnya tertangkap dan dibawa oleh para petugas. Melihat hal ini, sebenarnya Ironhead tidak terima karena Bumblebee dibawa oleh para manusia. Optimus Prime berusaha menenangkannya sambil mencari kacamata Kapten Witwicky yang terjatuh untuk mengambilnya. Di tempat lain, para menteri sedang rapat mengenai keamanan negara. Kemudian datanglah Tom yang berasal dari Sektor 7, yaitu Divisi Penelitian Teknologi Canggih. Di saat itu juga tiba-tiba seluruh komputer yang ada di sana mendadak error. Semua orang panik karena semua sistem tidak berfungsi, bahkan satelit sekalipun. Kemudian Tom berkata bahwa dia berada di sana atas perintah presiden langsung. Dia menunjukkan isi dari sebuah koper yang dibawanya, dan dia menunjukkan sebuah dokumen rahasia video yang merekam kondisi Mars. Di sini terlihat sebuah robot di sana menyerang robot pengawas yang sedang bertugas. Tom menunjukkan sebuah gambar robot tadi dan mencocokkannya dengan gambar robot di Hathar waktu itu. Dan Tom sangat yakin bahwa kedua makhluk di gambar tersebut adalah sama. Dan yang jelas ini bukan milik Rusia atau Korea Utara, melainkan makhluk asing. Tom berkata bahwa tak lama lagi para robot itu akan mulai menyerang. Di sini Pak Menteri pun pergi dan menyuruh semuanya bersiap-siap untuk menghadapi serangan. Sementara itu Kapten Lino bersama timnya yang baru turun dari pesawat diajak pergi ke suatu tempat oleh petugas Sektor 7. Begitu juga dengan Maggie dan Glenn. Saat Maggie dan Glenn di helikopter, mereka bertemu dengan Sam dan Michaela, lalu menanyakan mengapa mereka ditangkap.
Sementara itu Bumblebee dibawa ke sebuah markas dan sedang berusaha dibekukan. Di sisi lain, Optimus Prime dan para Autobot sedang membaca peta koordinat dari kacamata Kapten Witwicky untuk menemukan Allspark. Jazz berkata kepada Optimus dia tidak bisa membiarkan Bumblebee berakhir menjadi eksperimen manusia. Optimus Prime berkata bahwa Bumblebee tidak akan mati sia-sia, dia adalah prajurit yang pemberani. Kemudian Ironhead bertanya mengapa kita berjuang untuk menyelamatkan ras umat manusia. Padahal mereka adalah ras yang primitif dan kejam. Optimus Prime menjawab, apa kita beda dari mereka? Mereka spesies yang masih muda, banyak hal yang harus mereka pelajari. Optimus Prime mengatakan pernah melihat kebaikan dalam diri mereka, dan kebebasan adalah hak semua makhluk hidup. Kalian juga mengetahui bagaimana cara mengakhiri perang ini. Kita harus menghancurkan kubus tersebut. Jika semuanya gagal, akan aku satukan Allspark ke dalam dadaku. Richard berkata hal itu sama saja dengan bunuh diri. Karena kekuatan kubus sangat luar biasa besar dan bisa menghancurkan Optimus Prime. Optimus Prime dengan yakin menjawab itu adalah pengorbanan untuk membawa perdamaian ke dunia ini. Kemudian Autobot pun bergegas bergerak. Sementara itu robot kecil yang menyamar menjadi ponselnya Mikela berubah wujud ketika mengetahui markas Sektor 7. Semua yang di sana menuju markas Sektor 7. Sam yang bertemu dengan pimpinan pasukan pemerintah yang menggerebek rumahnya tadi menanyakan di mana Bumblebee berada. Lalu Tom menjawab kalau semua orang di sini bisa mati. Kami perlu tahu apa yang kalian ketahui. Sam pun mengiyakan untuk bekerja sama tapi dengan syarat mobilnya orang tuanya dibebaskan dan menghapus catatan kriminal Mikela dan ayahnya yang sudah terlibat. Mereka semua sudah masuk ke dalam markas Sektor 7. Betapa terkejutnya menteri melihat NBE-1 yang tak lain adalah Megatron yang merupakan pimpinan Decepticon yang sedang membeku. Dijelaskan bahwa teknologi canggih yang ada sekarang adalah karena hasil mempelajari NBE-1. Kapten Linok bertanya kenapa di bumi. Sam menjawab semua karena Allspark. Pak Menteri pun menanyakan apa itu Allspark. Sam menjelaskannya dengan detail bahwa Megatron menginginkan Allspark untuk mengubah bumi dan teknologi manusia agar bisa mengambil alih alam semesta. Kemudian Sam bertanya apakah mereka mengetahui keberadaan kubus tersebut. Tanpa menjawab, Tom mengantarkan mereka semua. Mereka terkejut melihat kubus tersebut. Di sini tanpa mereka sadari, robot kecil sudah menemukan lokasi Allspark dan memberitahukan ke seluruh anggota Decepticon mengenai lokasinya. Pasukan Decepticon langsung bergegas menuju ke sana. Mikela bertanya energi apa yang dihasilkan oleh Allspark. Mereka pun takjub dengan kekuatan Allspark yang bisa mengubah benda elektronik menjadi sebuah robot. Di luar, para pasukan Decepticon berhasil menuju ke markas Sektor 7 terlebih dahulu daripada Autobot, dan mereka membuat kekacauan di sana. Di sisi lain, robot kecil sudah mengotak-atik komputer agar Megatron mencair. Petugas yang ada di sana panik. Sam meminta agar dia bertemu dengan mobilnya. Bumblebee yang terlihat kesakitan ditenangkan oleh Sam agar tidak menyerang orang-orang di sekitar. Setelah tenang, Sam mengajak Bumblebee ke tempat Allspark karena para Decepticon sudah berada di sana. Bumblebee kemudian menyentuh Allspark dan seketika itu kubus raksasa mengecil seukuran telapak tangan Bumblebee. Kapten Linok mengajak Sam, Mikela, dan Bumblebee kabur menuju kota untuk menyembunyikan Allspark. Sementara itu Megatron terus mencair dan sedikit demi sedikit menggerakkan tubuhnya. Sam dan Mikela membawa Allspark bersama Bumblebee. Saat Megatron sudah bangkit, dia menemui Decepticon untuk mencari Allspark. Tapi dia kecewa karena Allspark telah dibawa kabur oleh Sam. Sementara itu Maggie dan kawan-kawan dikejar oleh robot kecil. Mereka semua bergegas mencari telepon. Namun karena tidak menemukan mic, Maggie mencetuskan ide bagus yaitu menyuruh Glenn merubah komputer lawas agar bisa mengirim kode Morse. Glenn yang jenius ini berhasil dan bisa mengirim pesan ke markas pusat. Sam dan kawan-kawan terlibat pengejaran dengan para Decepticon. Di sini para Autobot berusaha melindungi mereka yang sedang membawa Allspark. Sementara itu di waktu yang sama Maggie dan kawan-kawan berhasil mengalahkan robot kecil tersebut. Para pasukan militer bergegas untuk membantu Kapten Linok. Sedangkan Sam dan semuanya sudah sampai di kota. Namun para Decepticon berhasil mengikuti mereka dan menyerang mereka hingga Mikela dan Sam terpental jauh. Bumblebee kehilangan satu kakinya saat berusaha menyelamatkan mereka berdua. Para tentara di sini menyuruh Sam tidak memperdulikan Bumblebee, tapi Sam tidak bisa melakukan hal tersebut. Decepticon terus melancarkan serangan demi serangan. Sementara Maggie di sini melihat sebuah mobil derek dan berlari ke sana. Bumblebee yang kesakitan memberikan Allspark kepada Sam. Mikela berusaha menghidupkan mobil derek tersebut. Sementara itu dari kejauhan Megatron datang dan semua orang dievakuasi. Para tentara melihat robot tank dari Decepticon masih bisa bangkit padahal sudah diserang berkali-kali. Dan terlihat dari arah sebaliknya sebuah robot helikopter juga datang. Saat Sam dan Mikela berusaha mengaitkan Bumblebee ke mobil derek, Kapten Linok dan anggotanya berlari menuju mereka. Dia memberikan Sam sebuah suar dan menyuruhnya membawa Allspark pergi ke gedung tertinggi.
yang ada di kota lalu menyerahkannya kepada bala bantuan udara. Sam awalnya merasa tidak mampu, tapi Kapten Linux berhasil meyakinkannya. Kapten Linux juga menyuruh Michaela pergi, tapi dia menolak dan bersikeras untuk membawa Bumblebee. Ironhead dan Reset menawarkan diri untuk melindungi Sam sampai ke gedung tersebut. Saat Sam berlari, Michaela memanggilnya dan berkata apapun yang terjadi, dia senang bisa naik mobil bersama dengan Sam. Kemudian Sam berlari sangat kencang menuju gedung yang dikawal oleh Reset dan Ironhead. Keadaan semakin tidak karuan, baku hantam di mana-mana. Optimus Prime muncul dan ngopi dengan Megatron. Mereka berdua saling baku hantam hingga menghancurkan gedung-gedung di sana. Optimus Prime masih berusaha melindungi manusia di saat baku hantam dengan Megatron. Sementara Megatron tahu jika Sam membawa kubus dan mengejarnya hingga sampai di gedung. Gedung tua itu nampak tidak memiliki lift, sehingga Sam harus berlari menuju tangga spiral disusul oleh Megatron yang mengikutinya. Michaela yang merasa putus asa dengan keadaan ini, dia dikuatkan oleh Bumblebee. Dia memutuskan untuk ikut membantu menyerang. Michaela menyetir sedangkan Bumblebee menembak para Decepticon. Mereka menjadi kombinasi yang apik di medan pertempuran. Mereka berhasil membantu Kapten Linux dan anggotanya. Sam yang tiba di atas gedung segera menyalakan suar dan hendak memberikan Allspark ke helikopter. Namun sayangnya Decepticon justru menembak jatuh helikopter tersebut. Melihat hal ini, Optimus berusaha menaiki gedung dari bawah. Sam yang terbojok berdiri di ujung gedung dengan memeluk sebuah patung agar tidak jatuh. Megatron menawarkan nyawanya akan diampuni jika dia memberikan Allspark. Tapi di sini Sam menolak dan patung itu dihancurkan oleh Megatron. Di saat yang bersamaan, Sam terjatuh tapi berhasil ditangkap oleh Optimus Prime. Optimus Prime berkata kepada Sam, sudah mempertaruhkan nyawanya untuk Allspark. Jika dia tidak bisa mengalahkan Megatron, Optimus Prime meminta Sam mendorong kubus itu menuju dadanya. Sam mengiyakan dan dia bersembunyi untuk menunggu momen yang tepat. Di sini peperangan masih belum usai. Kapten Linux mengambil sebuah motor dan mengendarainya. Dia melepaskan motor itu tepat menghantam kaki robot tersebut. Kapten Linux menembakinya dari bawah dan dia pun berhasil mengalahkan Decepticon. Sementara di udara, pasukan Decepticon yang menyamar menjadi pesawat tempur menghancurkan pasukan bantuan dari militer. Sedangkan Optimus dan Megatron masih tampak saling bertarung. Ketika Optimus terpojok, Sam sudah berada tepat di bawah Megatron dan menyuruh Sam untuk mendorong kubus itu ke dalam dada Optimus Prime. Bukannya menuruti, Sam justru mengarahkan kubus itu ke dada Megatron. Persis seperti yang dikatakan Richard, kekuatan kubus itu tidak stabil dan sangat luar biasa besar, sehingga tubuh Megatron tak sanggup menahannya dan Megatron pun dapat dikalahkan. Peperangan berakhir, Optimus Prime berkata bahwa dia berhutang nyawa kepada Sam. Semua Autobot yang selamat berkumpul, tapi Just sudah gugur karena Megatron. Optimus berkata kita kehilangan satu teman yang sangat berharga, tapi kita juga mendapat banyak teman baru. Terima kasih semuanya atas keberaniannya. Di sini tiba-tiba Bumblebee bisa berbicara. Dia meminta agar tetap di sini bersama Sam. Optimus Prime pun mengizinkan hal tersebut. Optimus Prime menghampiri mayat Megatron dan mengambil sisa Allspark yang ada dari dalam dada Megatron. Akhir dari semuanya, Presiden membubarkan Sektor 7 dan membuang bangkai alien yang tersisa ke dalam lautan Palung Lauretian yang memiliki kedalaman 11 km di bawah permukaan laut, merupakan tempat terdalam di bumi. Dengan musnahnya Allspark, Autobot tidak bisa kembali ke planet mereka dan memutuskan untuk tinggal di bumi. Akhir bahagia. Di sini Kapten Linux bisa bertemu dengan anak dan istrinya, sedangkan Sam pun berpacaran dengan Michaela. Para Autobot hidup di antara manusia, bersembunyi dari manusia, tapi tetap mengawasi secara diam-diam, menunggu dan melindungi. Film diakhiri dengan Optimus Prime yang mengirim pesawat untuk para Autobot yang masih selamat dan berlindung di balik bintang-bintang bahwa dia ada di sini dan menunggu. Film pun berakhir. Jangan lupa dukungannya. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.